Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Semoga hari ini, pagi ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas indikator terakhir di bab 5 ya, tentang ancaman. Nah, hari itu yaitu tentang ancaman IPOLEX Sosbud Hankam dan bagaimana strategi mengatasinya. Ya, apa tujuan kita mempelajari materi ini? Tentunya kalian supaya tahu bagaimana cara mengatasi ancaman IPOLEX Sosbud Hankam dan kalian tidak mengikuti gitu ya hal-hal yang itu merupakan ancaman di bidang IPOLEX Sosbud Hankam. Ada apa saja nanti ya? Baik, kita simak di sini, kita baca. Yang pertama, ancaman ideologi. Ya, ideologi atau paham ini ya. Mungkin sudah tidak asing lagi, kemarin juga sudah kita bahas, ada beberapa ideologi yang ada di dunia ini atau paham-paham. Apa sih itu ancaman ideologi? Ancaman ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Nah, ideologi-ideologi yang masuk dari luar negeri, misalnya ada liberalisme, komunisme, zionisme, itu ya contohnya ya. Nah, seperti ini gambarnya ya. Ini contoh ancamannya. Juga ada masuknya para kader-kader yang telah dibekali suatu ideologi tertentu untuk bergabung di dalam suatu partai politik dan dalam suatu lembaga yudikatif. Hal ini ditujukan untuk membentuk suatu kekuasaan yang akan ditujukan untuk mengganti dasar negara yaitu Pancasila. Juga ada masuknya budaya barat dan ideologi-ideologi asing yang lainnya melalui berbagai media sehingga mempengaruhi pemikiran masyarakat Indonesia yang justru cenderung melestarikan budaya yang bersifat negatif daripada yang positif, misalnya yaitu hidup yang diliputi dengan kemewahan dan pergaulan bebas. Nah, itu ada terjadi pada paham liberalisme. Ya, nih gambarnya seperti ini nih, mabuk-mabukan dan segala macam. Ya. Strateginya bagaimana mengatasi ancaman di bidang ideologi? Tentunya harus adanya demokratisasi ya. Lalu ada kebebasan yang bertanggung jawab. Bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, terbuka baik antara pemerintah kepada masyarakat dan penegakan hak asasi manusia. Nah, ini adalah strateginya. Yang kedua yaitu ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik ini bisa berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Ya, seperti apa? Dari dalam negeri adanya intimidasi, provokasi, blokade politik ya yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menekan negara lain secara non militer. Jadi tidak perlu mengangkat senjata tetapi bisa mengancam perpolitikan suatu negara. Provokator itu ya. Kemudian dari dalam negeri itu sendiri adanya penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa nih, untuk menggulingkan suatu pemerintahan yang sah yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Juga separatisme ya atau memisahkan diri dari NKRI yang mengancam kedaulatan dan keutuhan serta keselamatan bangsa. Itu ya ancamannya. Nah, strateginya dengan cara apa? Yaitu mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik ya, mengikut sertakan siapapun boleh berperan dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Ini adanya reformasi, perubahan-perubahan atau reshuffle, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, jujur, bersih dari KKN. Ini juga akan strategi mengatasi ancaman di bidang politik, menegakkan supremasi hukum, ya penegakan hukum secara seadil-adilnya dan setegak-tegaknya, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional, selalu menjaga baik nama bangsa strateginya. Kemudian lanjut, ancaman yang ketiga di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi juga sama, bisa berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri yaitu adanya inflasi, ya peningkatan harga yang tinggi, pengangguran, kemiskinan, kesenjangan sosial, infrastruktur yang tidak memadai,
dan sistem ekonomi yang tidak jelas atau yang tidak baik. Nah, itu dari dalam negeri. Dari luar negeri, kinerja ekonomi yang buruk, daya saing kita dengan negara lain yang rendah, ketidaksiapan negara kita menghadapi globalisasi ekonomi, dan tingkat ketergantungan kepada pihak asing. Jangan suka minjem kepada negara lain, nanti akan memberatkan negara kita sendiri ya. Kemudian ini dampaknya. Apa sih dampak adanya globalisasi ekonomi? Pasti yang pertama Indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar negeri karena adanya pasar bebas. Nah, ini makanya Anda ya harus hati-hati, jangan suka membeli atau memakai produk-produk luar negeri ya. Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing karena dengan mudahnya pihak asing menanamkan modalnya di Indonesia. Ya. Ini akan sangat mengancam perekonomian kita. Timbulnya kesenjangan sosial yang tinggi karena adanya persaingan yang bebas. Yang tadi sudah disinggung di awal, kalau kita tidak kreatif, tidak inovatif akan kalah saing, ya, timbul kesenjangan sosial karena pihak yang menang akan memonopoli pasar dan yang kalah akan semakin tertindas. Pengangguran, kemiskinan juga akan meningkat merajalela ya. Ini makanya kalau kita nih harus cerdas sebagai warga negara Indonesia yang baik ya. Jangan hanya pengen enaknya saja berpangku tangan, nanti akan terjadi kemiskinan dan pengangguran. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang, udah pasti ya. Kalau kita nanti tergantung kepada badan-badan asing, nanti akan jangka panjang ke belakangnya akan terhimpit hutang. Nah, strateginya bagaimana mengatasi ancaman di bidang ekonomi, yaitu sistem ekonomi harus dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik ya, ini bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Ini harus diperkuat produksi domestik ya. Misalnya pengrajin sepatu Cibaduyut, nah itu harus kita dukung 100% ya gitu ya, dan kita harus memakai produk-produknya, batik dan segala macam. Pertanian harus dijadikan sebagai prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Nah, industri-industri harusnya menggunakan produk dalam negeri, tidak tergantung pada pihak asing. Sebisa mungkin harus menggunakan produk dalam negeri ya. Jadi cintailah produk Indonesia 100% ya, nah akan membantu meningkatkan perekonomian dalam negeri. Perekonomian harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat nih ya, harus murah, bagus ya, ini nanti akan menciptakan kesejahteraan. Tidak tergantung pada badan-badan multilateral ya, Bank Dunia, WTO, IMF dan sebagainya. Kemudian mempererat kerjasama dengan negara-negara yang berkembang agar sama-sama menghadapi negara maju. Ini strateginya ya. Yuk mari kita cinta produk-produk dalam negeri. Yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Ancamannya nih, jangan suka nih kalian nih sampai 24 jam di depan gadget ya. Hati-hati, itu adalah ancaman. Ancaman sosial budaya juga bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari dalam negeri ada kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang beredar dalam suatu negara. Ini ancaman nih. Sudah miskin, bodoh, tidak mau belajar, tidak mau berusaha nih, mengancam. Jadi sampah dalam suatu negara ya. Jangan sampai terjadi pada kita. Dari luar negeri, masuknya nilai-nilai budaya asing yang akan menggeser, bahkan menggantikan budaya kita sendiri seperti hedonisme, konsumtif, westernisasi, lunturnya nilai-nilai gotong royong dan sebagainya. Ini sebenarnya sudah kita pelajari kelas 10 ya, di bab 6 kalau tidak salah. Sekarang kita mudah-mudahan kalian masih ingat apa itu pengertian hedon, konsumtif, westernisasi. Nah, itu ya. Hedonisme itu menganggap kenikmatan pribadi sesaat itu adalah segala-galanya. Konsumtif, suka mengkonsumsi barang-barang luar negeri. Westernisasi, hidup yang kebarat-baratan, kebule-bulean, memakai rok mini, anting sebelah dan sebagainya. Ini jangan sampai terjadi pada kita. Gotong royong jangan sampai luntur ya, karena itu akan mengancam bidang sosial budaya. Strateginya bagaimana mengatasi ancaman di bidang sosial budaya? Memelihara keselarasan dan keseimbangan yang fundamental. Ini harus selaras ya. Hidup itu meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi ya, saling menghargai, menghormati, dan menghargai adanya perbedaan. Tidak usah mempermasalahkan dalam perbedaan karena memang kita itu dilahirkan berbeda. Ya, nih ya, jangan sampai terjadi permusuhan karena perbedaan apapun. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan yang terakhir ya. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer, yakni dengan menggunakan kekuatan senjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan suatu negara. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan ya juga bisa berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, contohnya pemberontakan bersenjata
ya. Kemudian ada GAM, OPM, G30 PKI yang sudah terjadi di Indonesia, kekerasan yang berbau sara, aksi teror, sabotage, konflik horizontal ini ya, yang setingkat, misalnya tawuran antar warga kampung, tawuran antar pelajar, tawuran antar mahasiswa, antar suku dan sebagainya, dan separatisme ini dari dalam negeri. Sedangkan dari luar negeri adanya agresi, gencatan senjata, kemudian adanya pelanggaran wilayah oleh negara lain, spionage yang memata-matai, sabotage, menyadap, aksi teror dari jaringan internasional. Oke, kemudian strateginya bagaimana mengatasi ancaman di bidang pertahanan keamanan, yaitu dengan SIS-HANKAM-RATA atau Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta, yang cirinya ada kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Ini juga kelas 10 sudah dipelajari. Kerakyatan bahwa pertahanan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk seluruh negara Indonesia, untuk nasional. Kesemestaan, sumber daya nasional digunakan semaksimal mungkin sebagai upaya pertahanan. Kemudian kewilayahan, yaitu melaksanakan di seluruh wilayah NKRI sesuai kondisi geografis sebagai negara kepulauan, negara kesatuan Republik Indonesia. Oke ya. Alhamdulillah sampai di sini bab 5 sudah selesai. Minggu depan kita siap untuk PHB hari Senin besok ya. Materinya Ibu ambil dari bab 5 saja. Kalau kalian belum paham, silahkan dibaca-baca ulang sesuai yang sudah Ibu kirim-kirim, atau melalui buku paket dan LKS juga ada materinya ya. Selamat melaksanakan PHB, semoga lancar dan sukses untuk kalian semua. Terima kasih ya. Kemudian selain Ibu kasih materi hari ini sesuainya ini ya, video ini, kalian juga nanti Ibu kasih form untuk mengerjakan LKS evaluasi bab 5 ya. Tinggal memasukkan jawabannya saja, soalnya baca dari LKS ya. Ingat ketepatan waktu kalian mengerjakan LKS di waktu mapel Ibu, jangan sampai lebih dari jam 12. Itu adalah nilai plus dari Ibu ya. Terima kasih, itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.